Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita beribu-ribu macam kenikmatan, di antaranya nikmat jasmani dan nikmat rohani, sehingga kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Salawat beriring salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, Nabiyana Habibana Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Semoga kita semua kelak diakui sebagai umatnya dan diberi syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tujuan hidup manusia. Coba kalau kita lihat dunia, begitu indah ya, hijau, ranum, membuat kita ini tertipu dalam kehidupan dunia. Kita seringkali terbuai oleh kesenangan hidup di dunia. Saudaraku, melihat pemandangan indah, kita lupa kepada menciptanya. Diberikan kenikmatan, malah banyak berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kenikmatan tersebut. Maka dari itu, kita sebagai seorang hamba Allah, tentunya kita harus berpikir, apa sih dunia itu? Bagaimana sih dunia ini? Kita hidup di dunia ini untuk apa? Nah, di sini tentunya sebagai seorang hamba Allah, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, kita harus banyak berpikir tentang itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dengan isinya, di mana manusia Allah menciptakannya untuk memakmurkan kehidupan dunia demi kemaslahatan yang ada dalam kehidupan dunia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran tentang hakikat dunia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatu dunya ilal masaul hurur, yang artinya tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Quran surah Al-Hadid ayat 20. Iya, memang sangat menipu. Namun tentunya bagi seorang mukmin, ketika ia melihat dunia, ternyata kesenangan menipu. Dunia fana. Bahkan Al-Quran dan hadis tidak pernah memuji dunia. Tak pernah sekalipun dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga tak pernah memuji dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran memberikan pemisalan tentang kehidupan dunia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'lamu annama hayatu dunya la'ibu walahu wazina wa tafaharu bainakum wa takasuru fi amwali wa awli kama salihayyi a'jaba kufaro lamanatu summa yahiju fatarahu mufaru summa yakunu hutuma. Artinya, ketahuilah kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau. Demikian pula perhiasan, berbangga-bangga dengan banyaknya harta, berlomba-lomba memperbanyak anak dan keturunan. Perumpamaannya seperti air, hujan yang turun, lalu kemudian tanaman-tanaman itu membuat kagum para petani. Tapi kemudian tak lama, tanaman itu menjadi kuning, lalu kemudian tanaman itu menjadi hancur. Quran surah Al-Hadid ayat 20. Subhanallah, itulah dunia, tak akan lama fana. Kesenangan dalam kehidupan dunia tak lepas dari keletihan dan kelelahan.
Untuk mendapat kesenangan dunia harus letih, banting tulang, berbagai macam kesedihan terkadang harus dirasakan. Ketika seorang mengincar kehidupan dunia, ketika seseorang telah mendapatkan apa yang ia inginkan, meraih dunia dan kesenangan, ternyata juga menimbulkan kegelisahan dan ketakutan. Takut kehilangan apa yang ingin didapatkan, gelisah bagaimana ia menjaga harta yang begitu banyak melimpah ruah. Itulah dunia. Maka seorang mukmin sadar bahwa dunia memang bukan tempatnya dia beristirahat, tapi tempat ia bercocok tanam, karena ia tahu bahwa setelah ia hidup di dunia ini akan menuju sebuah kehidupan yang lebih panjang. Maka dari itulah seorang mukmin ketika memandang dunia, dia melihat dunia. Kau sangat menipu dunia. Aku tidak ingin tertipu oleh dirimu. Ah dunia, kesenanganmu membuat aku lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mukmin kemudian segera menginginkan yang lebih daripada dunia. Dia pandang kehidupan akhirat. Ternyata ia lihat kehidupan akhirat panjang sekali, tak pernah ada hentinya. Kesenangan surga yang luar biasa, di mana penduduk surga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan yang tak ada henti-hentinya. Penduduk surga tak pernah sakit. Penduduk surga senantiasa nikmat dalam kesenangan. Penduduk surga tak pernah ada henti-hentinya diberikan kenikmatan. Mereka selalu muda dan tak pernah tua. Mereka selalu cantik dan tampan. Bahkan selalu bertambah ketampanan dan kecantikannya. Apa yang mereka inginkan selalu diberikan. Ia kekal selama-lamanya. Seorang mukmin kemudian berpikir, buat apa ia mengejar dunia? Kemudian ia menggadaikan akhirat. Buat apa ia mengejar sesuatu yang fana? Kemudian ia merusak akhiratnya yang terus-menerus. Sangat aneh sekali orang yang begitu mengejar dunia demi untuk mendapatkan sedikit daripada kehidupan dunia, lalu akhirnya merusak kehidupan akhiratnya. Di mana akalnya? Seakan ia akan hidup di dunia selama-lamanya. Kita tentunya tidak boleh menjadi orang-orang yang merasa tentram dengan dunia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina la yarjuna liqa'ana waradu bi hayati dunya watma'u annahu biha. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami dan ridho dengan dunia dan merasa tentram dengan dunia. Quran Surah Yunus ayat 7. Mereka itu orang-orang yang merugi, kata Allah. Seorang mukmin akan pernah berhenti untuk terus mengejar akhirat. Dunia ia jadikan sebagai wasilah menuju kehidupan akhirat. Kalau dahulu Imam Ahmad pernah ditanya, sampai kapan kau akan terus-menerus bersungguh-sungguh beribadah, wahai Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, sampai kakiku aku letakkan dalam tanah surga. Masya Allah. Oleh karena itu, ya ahi, mari kita berlomba-lomba kepada kebaikan. Jadikan dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nikma malu solihah ma'aroju solih, yang artinya, sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang soleh. Hadis riwayat Ibnu Hibah. Kenapa? Karena harta itu digunakan untuk apa? Untuk kebaikan, untuk ketakwaan. Sebaliknya, ketika harta itu dimiliki oleh orang-orang yang tidak soleh,
hanya merusak dalam kehidupan dunia, maka sadarilah, kita pikirkan baik-baik tentang hakikat dunia, agar kita kemudian tidak tertipu dengan kehidupan dunia, agar kita jadikan dunia sebagai jalan menuju kehidupan akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Mungkin hanya ini kultum yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada perkataan atau tingkah laku saya yang kurang berkenan. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.